Selamat kembali lagi bersama kita di Rikja Design. Iya. Kita lagi mau ada proyekan lagi nih. Mau ngebuat apa aja? Mau ngebuat vivarium untuk Crocodile King. Ini buat apa Anda? Jadi temanya di sini adalah kita mau coba backgroundnya kita taruh. Sebenarnya sesuai permintaan sih. Kita taruh kayak tengkorak apa sih ini? Hewan Kayaknya ini sejenis kerbau deh. Tapi hidungnya panjang banget, Pak. Makanya gue bingung nih apaan sih? Di sini kita menggunakan produk-produk yang ada di depan. Ini bukannya iklan ya, atau kita di endorse atau bukan atau apa, bukan. Ini kita hanya share aja produk-produk apa yang kita gunakan yang ada di sini, yang ada di depan. Aduh, capek ya. Oke, seperti biasa posisi paralon sudah kita tanda-tandain, sudah kita letakin di sini. Posisinya seperti ini. Ya. Nanti kita lem kaca. Oh iya, di settingan kali ini saya buat false bottom agak berbeda. Kenapa? Karena kita mau bikin kolam di depan. Ada kolam kecil nanti di depan, sehingga ekrotnya nggak semua kita fullin sampai depan. Nanti di sini kita pakai head rotor atau gravel. Apa Blok? Abis ini Blok? Kita lanjut pengeleman. Habis pengeleman, kita langsung masang ini ekrat sama ini. Nanti kita ikat pakai double piece. Kita sekarang udah masuk di sesi habis selesai ngelem apa namanya itu pipa, terus kita udah masang ekrat juga, terus kita juga udah memposisikan tengkorak. Rusak deh kayaknya, ini gua rasa sih rusak ini kayaknya. Oke, dan di sini juga ada perbedaan nih sedikit nih. Apa aja perbedaannya dari perbedaan dari false bottom yang kita bilang tadi. Jadi false bottom tidak ekrat tidak menyelimuti semua bagian dasar di vivarium ini. Jadi kalau kita biasanya bikin video kan full tuh ya. Sekarang nih kita bikin setengahnya doang ya. Kenapa itu alasan itu? Gara-gara apa sih? Jadi kita bikin setengah gini? Iya, karena kita di sini nanti di depan mau kita pakaiin kolam yang pertama. Yang kedua adalah di depan sini nanti kita pakaiin hydroton. Ya, walaupun nanti ujung-ujungnya airnya keluar lewat belakang. Oh, jadi belakang tempat buat kamera drainasenya guys. Drainase. Drainase. Ya jelas. Biasa orang kampung tiba-tiba begitu. Susah, Pak. Nah, ini kita udah juga posisiin tengkorak. Nah, kenapa di sini ada akar? Ini cuma hanya untuk penyangga aja. Nanti akarnya juga kita copot kok kalau udah dia merekat ke spray foam. Sekarang kita habis ini mau ngapain nih, Ja? Sekarang kita habis ini mau tembak spray foam. Tembak spray foam, habis itu kita ngukir. Nunggu dulu ya? Iyalah, nunggu dulu kering, habis itu ngukir. Makanya main vivarium nggak bisa langsung satu hari. Main vivarium pakai background spray foam ini nggak bisa satu hari. Kalau pakai coco coir sheet itu kita harus lem kaca. Lem kaca juga mesti nunggu lagi. Oke, teman-teman semua, tadi kita sempat lupa buat nunjukin ke kalian kalau kita mau masukin akar di sini. Kita pakai akar rasamala yang standar aja, yang banyak bisa kalian temukan di toko-toko akuarium lah. Lalu di sini karena untuk Crocodile King saya buat agak rumit di bagian hardscape-nya, di bagian kayunya. Dan ini imajinasi saya seakan-akan si akar menyelimuti si tengkorak ini. Ya, hasil kita diskusi tadi. Lalu alasan selanjutnya kenapa saya bikin rumit ini karena karakter, setahu saya karakter yang saya baca, karakter yang si Crocodile King ini dia pertama suka banyak tempat hiding, tempat ngumpet. Lalu kita juga tidak terlalu banyak bisa mainin moss di bawah karena Crocodile King takutnya dia ngancurin. Jadi untuk menutupi si tanaman kita bikin rumit di bagian hardscape-nya. Nanti tanaman juga kita variasiin tapi tanaman-tanaman yang kuat paling. Contohnya kayak gimana tuh? Sirih gading, bromelia, mungkin begonia rex, atau tanaman kuat tuh maksudnya gimana sih? Mungkin ada dari teman-teman. Tanaman kuat gini, contohnya kalau misalnya ada tanaman ini sebenarnya dia nggak pengen ngerusak, tapi dia pengen jalan aja nih, tapi nabrak
si tanaman yang nggak kuat itu hancur deh tanamannya. Ngapain sih ya, capek banget ini kita, aduh. Ini proses nempelin komposit. Jadi kita nggak pakai spray foam semua, kita ada campuran komposit nih. Oh, kita lagi ngalamin kokosit buat background samping, bukan? Samping sama belakang sedikit biar nyatu, seakan-akan nyatu. Seakan-akan nyatu tuh guys ya. Oke, boleh sini deket-deket lihat. Nah, jadi di sini kita lagi ngasih naburin lem kaca ke sampah. Maksudnya ke. Nah, habis itu nanti kita juga bakal langsung lakuin sesi tembak styrofoam di bagian-bagian background belakang. Ini kalau misalnya kalian emang misalnya tertarik ingin belajar lebih lanjut, bisa datang ke sini juga nanya-nanya lebih detailnya. Bukan belajar kita. Bukan belajar ya, sharing maksudnya. Maksudnya belajar bersama Pak. Oh, maksudnya belajar bersama guys. Karena kayak gue nih contoh yang nggak ngerti banget masalah begini. Menurut gue sebagai orang awam ini adalah hal yang paling tidak saya mengerti dan tidak menarik gitu kan. Tapi enggak bohong. Pertama. Enggak. Ini menarik banget. Ngomong mulu. Sengaja biar disuruh. Belum dilakukan penyemprotan, kita kocok-kocok dulu. Kocok-kocok. Ya, 15 detik. Kan 20 detik. Sebentar amat udah keluar. お前はもう死んでいる。 Nah, ini pada saat seperti begini kita nggak boleh istilahnya apa ya, kita nggak boleh terlalu tegang aja ya. Oke, kembali lagi nih, kita udah masuk ke tahap sesi berikutnya setelah kemarin kita selesai crafting gitu. Carving, iya pokoknya buat apa ya, ngukir kemarin habis tembak styrofoam tuh ya kan, spray foam. Nah, udah tembak, kita ukir tuh kemarin. Dan memang kita nggak tunjukin video ukir, kita nggak tunjukin ya? Iya. Karena terlalu makan waktu. Ya, jadi kita langsung aja ke bagian selanjutnya, yaitu sekarang proses planting ya. Planting sama pasang misting. Ada beberapa konsep baru untuk false bottomnya. Itu adalah kita lihat di sini ada sebagian ekrat kita gunakan dan sebagiannya lagi sedikit menggunakan hydroton. Kenapa saya menggunakan metode ini? Sebenarnya ini nggak ada rulesnya ya, tapi ini mah dari pemikiran saya aja. Yang saya gunakan nanti di bagian bawah sini adalah pengganti ekrat itu. Ini hydroton. Hydroton ini fungsinya, kalau fungsi utamanya itu buat hidroponik sebenarnya, tapi kita gunain buat di false bottom. Kali biasanya kita tuh ekratnya full tuh ya kan, Yeah. ada kolam juga biasanya. Nah ini karena customernya minta untuk ada kolam kecil, ya, jadi kita bervariasi lah, kita berinovasi biar bagaimana bisa caranya ada kolam di situ. Di sini adalah dia sifatnya enteng, nggak berat. Jadi yang pertama membuat kelembaban di sini karena dia nyerap air, kelembaban jadi lebih terjaga, terus lebih ringan bahannya. Gitu. Oke. Jadi nanti di atasnya ini, di atasnya si ekat ini kita ada ini apa namanya, filter akuarium. Jadi kapas akuarium kayak gini nih. Ini bisa didapetin di mana aja buat ini. Dan harganya murah banget, paling 10.000, 15.000. Masuk ke penanaman. Ini apa ya, naruh substrat yang udah kita aduk-aduk untuk campuran substrat seperti biasa. Saya udah sering katakan, bisa lihat di video saya yang tentang soal campuran substrat yang baik menurut kita. Ya. Takarannya semana nih Pak? Itu di video juga ada. Di videonya. Anda jangan-jangan belum nonton juga? Hah? Kita justru yang naikin Pak. Asik.
sekarang kita lagi penguji cobaan apa namanya lupa gue. Misting system. Misting system. Ya. Dimaklumi aja ya. Saya agak lupa namanya karena saya kalau mengingat nama agak susah. Saya tahunya langsung aplikasi aja kalau saya buat. Nah, jadi kalau saya tuh. Jadi bisa dilihat nih, ini dari itu bukan dari sponsor iklan ya. Tapi ini dari mereknya apa ya? Muse. Tuh. Lo bisa lihat sendiri airnya menggelegar. Ya kan? Lo bisa lihat sendiri juga tuh bagaimana airnya bisa kenceng banget ya keluarnya ya. Oh iya, pokoknya untuk pemasangan misting sistemnya itu simpel sebenarnya. Yaitu ada air yang masuk dan ada air yang keluar. Air yang masuk kalau kalian bisa lihat ini sebagai penampungan airnya. Kenapa ini bisa keluar air? Karena ada penampungan air di sini. Dari sini kabel ini dia nyedot ke sini terus sampai ke sistem digital mistingnya ini. Dari sini diolah, dia terjunin airnya sampai keluar sini. Udah gitu aja. Sebenarnya contoh ya, saya kasih contoh lagi. Nah, ini dia nih. Jadi kita bisa setting per berapa menit, per berapa detik, per berapa jam dia muternya, semprotnya. Jadi kita semuanya by system. Nggak perlu repot-repot siram, buka tiap hari buat nyemprot misting manual. Ya udah, dia berjalan semuanya. Oke, kita masuk ke planting. Di sini saya juga punya metode baru. Sebenarnya ini nggak harus, dan tanpa ini pun si tanaman juga biasa hidup. Tapi kalau misalkan kita lihat di anak-anak aquascape, anak-anak paludarium itu pakai ini, ya kita aja nggak pakai ini pun bisa, apalagi pakai ini. Jadi pemikiran saya kayaknya ditambah ini makin jos tanaman atau lumut-lumut yang ada di background itu bisa tumbuh. Sebenarnya nggak harus ini produk yang saya pakai, tapi kalian bisa pakai yang manapun. Tapi buat di video ini sekarang saya pakainya yang model kayak gini ya, dari One Research punya. Nah, jadi ini adalah kayaknya ini campurannya peat moss, lalu banyak ada pakis cacah dan segala macam lah. Pokoknya nanti ini dicampur sama air, habis itu kita unek-unek, kita aduk-aduk, habis itu udah kita tempelin ke media background. Just like the street lights lit this town,